Saat ini saya sedang di depan SJ Salon, mau ngapain? Bukan mau potong rambut, tapi lagi mau ngobrol-ngobrol dengan Sony, owner dari SJ Salon ini, tentang panggilan kehidupannya menjadi seorang hairstylist. Kenapa begitu? Karena seringkali orang melihat bisnis kecantikan gak ada urusannya sama kerohanian. Tapi kita mau ngobrol-ngobrol langsung dengan Sony dan kita melihat bahwa ada loh kontribusi iman kita dalam dunia kecantikan. Yuk kita ngobrol. Hai Son. Hai Tris. Halo. Yes. Lagi potong ya? Iya nih, tadi potong pendek segini, dari segini, sekarang mau Sekarang mau Iya. dirapiin. Oke. Aku hanya percaya dengan Sony loh kalau potong rambut. Harusnya percaya sama Tuhan Untuk ya? potong rambut Tuhan nggak mau. Tuhan nggak mau potong rambut aku. Bisa, tapi nanti. Buat kirim Sony. Serem kalau dipotong rambut sama Tuhan. Iya, Tanggung jawabnya besar. Iya. Hai teman-teman, saat ini saya bersama dengan kembaran saya. Rambutnya mirip gitu, sana belah situ, sini belah sini. Sony. Sony ini adalah seorang hairstylist, pemilik salon SJ Salon di Sunrise Garden yang mau kita ajak ngobrol-ngobrol hari ini. Tentunya bukan soal hairstylistnya, bukan soal potong rambut tren apa, tapi tentang perjalanan panggilannya sebagai seorang anak Tuhan, bagaimana dia memaknai karyanya, profesinya sebagai seorang hairstylist. Boleh perkenalan dulu, Son? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sony, biasa disebut Sony Sonju. Saya salah satu pemilik dari SJ Hair Studio. Saat ini ada di Sunrise Garden. Saya berpengalaman terjun di industri ini sekitar hampir 20 tahun. Oh. Gitu. Jadi di SJ ini 10 tahun. Oke, 20 tahun. So, ininya di mana, Son? Belajarnya? Belajarnya pertama kali basicnya di Udi Hadiswanto di Jakarta kan. Terus lebih banyak sekarang ke Jepang ya maksudnya. Oke. Oh, sempat belajar di Jepang juga? Iya, betul. Oh, oke, pantesan. Setiap tahun Setiap tahun ke sana untuk refreshing course Ya. gitu ya. Oke. Nah, Son, kenapa nih bisa masuk ke dunia hairstylist ini? Gimana ceritanya? Jalan Tuhan ya mungkin ya, karena kan the power of kepepet, karena pada saat itu kan memang Tuhan terjunkan di sana. Terus juga saya juga nggak punya banyak pilihan pada saat itu, kemampuan ekonomi juga belum sampai untuk mau pilih kuliah mana, jadi jalannya Tuhan lah. Oke. Ada kalau dibilang power of kepepet, kadang-kadang kan kalau kita sekarang udah nggak kepepet, kita ngeliat, aduh kalau bisa diulang sebetulnya gue maunya begini gitu. Pernah nggak ada pikiran seperti itu? Enggak sih. Enggak. Ya. Jadi udah menikmati ya. Iya. Nah, menikmati itu karena bisa memaknai dalam apa yang dikerjakan ini, atau karena cuannya banyak, atau karena ketemu artis-artis mungkin? Ya cuan salah satunya. Salah satu. Tapi lebih ke arah pekerjaan ini kan challenging ya. Pertama adalah kita mendevelop people kan, SDM kan. Karena kan tidak gampang untuk memotivasi tim, terus juga menyemangati, terus juga membikin bahwa mesti bisa hidup lebih baik lagi ke depannya. Terus juga bagi customer kita juga membangun percaya dirinya seperti apa, menentukan oh ya kamu cocoknya hairstyle seperti ini kayak developing people lah, baik di kedua sisi, baik dari sisi customer maupun dari sisi Teamwork. Oke. Jadi Sony kalau untuk tim itu juga memberi pelatihan ya? Ya. Oke. Kalau memberi pelatihan gitu, takut create saingan nggak, Son? Nanti mereka jadi jago gitu, saingan banyak. Ya sebenarnya ya kembali ya, maksudnya ini kan tentang taste kan, tentang rasa kan. Jadi customer yang akan bisa menilai kan, maksudnya even kita nggak menciptakan saingan, dia juga bisa pindah ke tempat yang lain kan maksudnya kan. So bagi saya lebih baik kita mendevelop hidup dia, skill dia bertambah. Kalau misalnya memang dia berjodoh tetap sama kita dengan kita, jika tidak ya pasti kita akan berusaha untuk berdoa yang terbaik untuk dia. Maksudnya kalau berkat tuh datangnya kan dari Tuhan. Betul. Rezeki masing-masing ya. Ya. Jadi nggak usah khawatir
rezeki kita berkurang kalau orang lain berkembang. Ya. Gitu. Wah, itu quote yang bagus. Jangan khawatir rezeki berkurang ketika orang berkembang. Nah, Son, salah satu nih ya yang saya perhatikan keunikan datang ke salon SJ ini adalah personal touch. Ya. Waktu mau potong rambut, ini saya potong rambut sama Sony by the way. Waktu mau potong rambut tuh saya minta kayak gini, Sony tuh nggak langsung oke, gitu. Tapi coba dilihat dulu, ini yakin nih apa segala macam gitu. So you really care about the result supaya jangan sampai klien tuh nyesel dan kecewa, gitu kan? Ya karena kalau bikin baju nggak cocok tinggal nggak dipakai, rambut 3 bulan gitu ya minimal kan. Nah, personal touch ini kenapa Son? Kalau misalnya orang iya deh nggak jadi potong deh, kan rugi tuh. Why do you care so much about how your client would feel afterwards? Karena ini tentang trust ya, maksudnya kan ketika klien datang ke kita berarti kan dia trust ke kita untuk memberikan yang terbaik gitu. Even pada saat itu memang di rambutnya kondisinya nggak siap untuk dipotong, ya kita harus katakan jujur, maksudnya ini mungkin better next time atau ada another style yang misalnya cocok seperti itu. Jadi yang penting jujur sih maksudnya dengan apa yang akan kita lakukan, terus kasih pengertian bahwa looknya akan seperti ini ya gitu. Kalau kondisi di rumah apakah you okay dengan maksudnya style seperti ini, akan ribet apa enggak penataannya seperti itu. Karena kalau abis di blow dry sih keren semuanya ya. bagus. Ya. Sampai rumah belum tentu sekeren itu gitu ya. Nah, tadi Sony juga sempat bilang bahwa untuk teamwork mau develop mereka, untuk customer, untuk membantu percaya diri mereka. Yeah. Nah, emang bagaimana Sony memahami bahwa membangun percaya diri customer itu, klien itu sebagai bagian dari suatu panggilan? Otomatis ketika percaya diri yang meningkat, pastikan feel hatinya juga pasti meningkat kan. Maksudnya kan jika hatinya gembira tentu dia akan lebih bisa mengekspresikan segala sesuatu gitu. Kebaikan gitu ya. Ya. Nah, ini kan kadang-kadang dunia ini kan suka bilang jangan terlalu dangkal, jangan terlalu memperhatikan kecantikan. Maksudnya dalam arti dunia rohani ya, kadang-kadang kan kok mikirinnya kecantikan, style dan sebagainya. Tapi ini bukan soal gegayaan ya. Betul. Ini soal self concept. Betul. Yeah. So you're helping them to get a better self image, to be a better person ya. Betul. Kan Tuhan juga bilang kan, maksudnya pada saat diciptakan Adam, baikkah kita membentuk sesuai dengan citra kita. Ya, oke. Iya, saya di syuting. Ya. Nggak apa-apa, ini bagian edit ya. nggak apa-apa, lanjut aja, ini bagian dari kesibukan. Oke. Sebentar lagi ya, ini saudara-saudara lihat ya, kliennya banyak, ini kita menunggu waktu luang nih susah banget. Nah, lanjutin tadi. Oke. Tuhan mengatakan kepada manusia. Ya, pada saat penciptaan pertama kan dia bilang membentuk sesuai citra Tuhan kan, maksudnya. Berarti kan kita merefleksikan citranya Tuhan kan. Tinggal tergantung dari kita apakah kita membuat refleksi itu jadi refleksi yang baik atau refleksi yang tidak baik. Ya, orang percaya diri bisa jadi sombong, jadi merendahkan orang, tapi orang percaya diri bisa malah justru encourage others gitu ya. Nah, by the way Son, ini kalau kita bicara soal pekerjaan salon, beauty salon di Indonesia ya, di konteks kita, ini seringkali masih dianggap sebagai pekerjaan yang feminin. But you definitely not gitu ya, maksudnya gimana sih membuka wawasan orang-orang tuh, kalau misalnya ya ada orang tua yang anaknya mau kerja sebagai hairstylist lalu dibilang jangan deh, misalnya anak cowok gitu lalu dibilang jangan tuh nggak cocok gitu. Bagaimana Sony bisa share supaya mungkin orang tua juga nggak keberatan kalau misalnya their son want to enter this world? Yang harus dipahami mungkin konteks sebagai anak Tuhan kan otomatis kita yang mempengaruhi lingkungan, bukan lingkungan yang mempengaruhi kita kan. Otomatis dimanapun kita berada, pekerjaan apapun yang dilakukan kan otomatis harus bisa merefleksikan itu kan. Jadi kalau misal stigma negatif aku rasa nggak cuma salon. Betul, banyak pekerjaan yang kelihatannya gagal pun bisa jadi bisa. Mungkin pergaulannya ya kan. Jadi pendeta pun juga bisa dapat stigma negatif ya. Jadi aku berpikir bahwa gimana how you to influence
the neighborhoodnya seperti apa gitu maksudnya. Ya, betul ya. Nah, ibaratnya gini, emas mau ditaruh di comberan akan tetap jadi emas. Iya. Dan bahkan mungkin menjadikan air comberan itu air berkualitas. Enggak juga. Tetap aja ya. Tapi maksudnya gini, panggilan kita sebagai anak Tuhan adalah justru membawa pengaruh yang positif. Betul. Ya. Dan ini juga sebetulnya kita zaman sekarang tuh masih lebih open minded, nggak cepet-cepet melabeli profesi ataupun pekerjaan. Iya. Ya, oke. Nah, ada nggak, Sony, because I know you're so busy, ada nggak pesan-pesan atau hal yang mau disampaikan nih kepada teman-teman yang menyaksikan vlog ini? Paling coba tahu passion di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan apapun itu. Karena pekerjaan hanya jadi sebuah pekerjaan, tapi jika kamu menaruh passion, itu kan jadi suatu hal yang luar biasa. Oke. Apapun itu. Put your passion in whatever you do. Yeah. Oke. Thank you so much, Son, untuk Thank you. waktunya. Silakan kembali ke passion Anda. Oke. Kadang-kadang orang berpikir bahwa dunia kecantikan itu soal urusan yang dangkal dan sangat jauh urusannya dengan kerohanian. Makanya kalau ngomong soal profesi yang dianggap kontributif bagi masyarakat, orang bicara soal jadi guru, jadi dokter, jadi pengacara, atau bahkan jadi pendeta dan politisi. Tetapi di sini kita mau belajar bahwa nggak ada pekerjaan yang nggak bermakna untuk kehidupan mental spiritual seseorang, baik yang melakukan maupun yang mendapat pelayanannya. Ketika kita dengar dari Sony bagaimana dia bisa membagikan ilmunya untuk develop rekan-rekan kerjanya dan membangun kepercayaan diri orang-orang yang datang ke salonnya, di sini kita melihat bahwa selalu ada makna dalam setiap panggilan yang kita kerjakan. Selama kita mengerjakannya dalam cinta kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Sampai ketemu lagi.